Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Kurniasi dengan NIM H10711717144, jurusan Fisika Program Studi Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Saya akan memaparkan penelitian mengenai pemodelan inversi data gravitasi 3 dimensi untuk mengkonstruksi struktur geologi di daerah geotermal. Pemaparan ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Dr. Yoga Satria Putra, SSI, MSI. Outline yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada kesimpulan dan saran, dan yang keenam ada referensi. Untuk pendahuluan, terdapat latar belakang, hipotesis, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk latar belakang, terdapat kendala yang muncul dari penggunaan metode gravitasi, yaitu adanya ambiguitas dalam pemodelan data gravitasi. Dari satu benda anomali gravitasi yang dihasilkan dari pengolahan data lapangan, ternyata dapat dibuat beberapa pemodelan gravitasi yang berbeda. Ada dua macam pemodelan yang dapat dilakukan untuk memodelkan data hasil pengukuran metode gravitasi di lapangan, yaitu yang pertama ada forward modeling dan yang kedua ada inversi. Untuk forward modeling atau pemodelan forward lebih sering digunakan pada penelitian yang dilakukan di laboratorium untuk mempelajari model bawah permukaan tanah dengan struktur geologi dan densitas batuan yang dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk melihat respon gravitasinya. Sedangkan pemodelan inversi lebih sering digunakan pada industri. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan pemodelan bawah permukaan tanah dengan segera sehingga tahapan eksplorasi selanjutnya dapat dilakukan. Untuk hipotesis yang mendukung, yang pertama ada Berkeley pada tahun 1995. Pemodelan forward ini didasarkan pada kondisi geologi dan intuisi geofisika dalam membuat suatu model awal untuk bodi anomali. Sedangkan menurut Supriyanto pada tahun 2007, beberapa parameter bodi anomali dari anomali hasil pengukuran dilakukan perhitungan, kemudian dibuat beberapa asumsi sederhana. Sedangkan menurut Kamakov pada tahun 2000, karakterisasi permasalahan inversi adalah solusinya yang tidak unik. Hal tersebut membutuhkan geologi dan hipotesa matematika untuk membatasi masalah dan memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang realistis. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pengembangan program pemodelan inversi data gravitasi 3 dimensi. Yang kedua, bagaimana pemodelan gravitasi 3 dimensi dengan model sinetik. Yang ketiga, bagaimana aplikasi inversi 3 dimensi pada data real suatu lapangan geotermal. Tujuannya sebagai pengembangan program pemodelan inversi data gravitasi 3 dimensi, yang kedua sebagai pemodelan gravitasi 3 dimensi dengan model sinetik, dan yang ketiga sebagai pengaplikasian inversi 3 dimensi pada data real suatu lapangan geotermal. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan membahas mengenai metode gravitasi yang merupakan suatu metode penyelidikan geofisika yang didasarkan pada variasi percepatan di permukaan bumi. Yang kedua ada hukum gravitasi Newton. Yang ketiga ada reduksi harga gravitasi pengamatan. Dalam proses pengolahan data gravitasi, ada beberapa koreksi yang harus dilakukan terhadap data tersebut. Koreksi tersebut antara lain koreksi drive atau koreksi apungan, koreksi tidal, koreksi lintang, koreksi udara bebas, koreksi Boger, dan koreksi train. Yang keempat, penentuan nilai densitas batuan. Yang kelima, anomali Boger. Yang keenam, pemisahan anomali regional dan residual. Yang ketujuh, datar interpretasi. Untuk metodologi penelitian, terdapat desain penelitian, rencana analisis data, dan interpretasi. Untuk judul penelitian ini, yaitu pemodelan inversi data gravitasi 3 dimensi untuk mengkonstruksi struktur geologi di daerah geotermal. Kemudian, studi pustaka. Yang pertama ada skripsi yang berasal dari perpustakaan dan internet, ada tesis yang berasal dari internet, jurnal dari internet, dan buku yang berasal dari perpustakaan dan internet. Untuk penulisan proposal, ada latar belakang, kemudian hipotesis, rumusan masalah, tinjauan penelitian, dasar teori dan metode penelitian. Untuk latar belakang, sama seperti sebelumnya, yaitu terdapat kendala yang muncul dari penggunaan metode gravitasi yang adanya ambiguitas dan pemodelan data gravitasi.
Hipotesis didukung oleh Buckley pada tahun 1995, Supriyanto pada tahun 2007, dan Kamako pada tahun 2000. Rumusan masalahnya, bagaimana pengembangan program pemodelan inversi data gravitasi 3 dimensi, bagaimana pemodelan gravitasi 3 dimensi dengan model sinetik, bagaimana aplikasi inversi 3 dimensi pada data real suatu lapangan geotermal, yang bertujuan sebagai pengembangan program pemodelan inversi data gravitasi 3 dimensi, pemodelan gravitasi 3 dimensi dengan model sinetik, dan aplikasi inversi 3 dimensi pada data real suatu lapangan geotermal. Dasar teorinya, terdapat pendahuluan yang membahas tentang metode graviti, kemudian hukum gravitasi Newton, reduksi harga gravitasi pengamatan, penentuan nilai densitas batuan, anomali Boger, pemisahan anomali regional dan residual, dan dasar interpretasi. Untuk metode penelitiannya, yang pertama ada instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan software inversi gravitasi 3 dimensi, di mana inversi gravitasi 3 dimensi ini memiliki subprogram terdiri dari param, growth, dan section. Kemudian variabel menggunakan sistem geothermal dan anomali Boger. Yang ketiga, waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2009. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode graviti. Untuk flowchartnya, tahapan awal dalam penelitian ini adalah studi latur, di mana tahapan ini mencoba untuk memperoleh informasi mengenai metode atau pendekatan serta bahasa pemrograman yang dipakai dalam program inversi gravitasi 3 dimensi tersebut. Selain itu, juga melakukan studi mengenai target yang akan diteliti, yaitu mengenai tipe-tipe dan sistem geothermal. Tahapan berikutnya yaitu melakukan pengembangan data gravitasi daerah geotermal dengan melakukan beberapa koreksi pada data tersebut agar dihasilkan anomali Boger meliputi koreksi drive, koreksi lintang, koreksi free air, koreksi Boger, dan koreksi train. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemisahan anomali graviti menggunakan train surface analysis sehingga didapat anomali gravitasi regional dan anomali gravitasi residual. Kemudian tahap berikutnya yaitu melakukan pengembangan dari program inversi gravitasi 3 dimensi yang sudah ada. Program inversi gravitasi 3 dimensi ini merupakan instrumen yang digunakan pada penelitian ini, yang terdiri dari 3 subbab atau 3 sub software. Selanjutnya dilakukan pemodelan gravitasi 3 dimensi, baik dengan menggunakan data sinetik maupun data real dari suatu lapangan geotermal dengan menggunakan program inversi gravitasi 3 dimensi yang telah dikembangkan. Dengan pemodelan 3 dimensi ini diharapkan rekonstruksi struktur geologi daerah geotermal tersebut menghasilkan model struktur dimensi yang mendekati kondisi yang sebenarnya dari model bawah permukaan tanah dan menghilangkan ambiguitas yang sering muncul pada pemodelan menggunakan metode graviti. Kemudian untuk tahap terakhir, yaitu model yang telah dibuat, kemudian dianalisa dan diinterpretasi agar didapat gambaran di daerah geotermal tersebut secara geologis sehingga nantinya dapat dibuat model konseptual sistem geotermalnya. Yang keempat, adanya pengadaan alat dan bahan. Yang pertama, alat dan bahan apa yang digunakan. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu menggunakan software inversi gravitasi 3 dimensi. Yang kedua, di mana alat dan bahan didapat. Untuk alat dan bahan sendiri didapat dengan mendownload di internet. Yang download tersebut adalah software inversi gravitasi 3 dimensi. Apakah dibeli, disewa atau sebagainya? Alat dan bahan ini sudah tersedia di internet secara gratis. Yang kelima, ada setting rancangan penelitian. Di sini ada rancangan penelitian forward modeling dan inversi. Terdapat input operator dan output. Kemudian untuk pengambilan data eksperimennya, data yang diambil yaitu data gravitasi daerah geotermal dengan melakukan beberapa koreksi pada data tersebut agar dihasilkan anomali Boger yang meliputi koreksi drive, koreksi lintang, koreksi free air, koreksi Boger, dan koreksi train. Untuk pengolahan data,
Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, berdasarkan model matematika parameter fisis batuan dari dasar observasi diekstrak. Proses ini disebut proses pemodelan inversi atau istilah aslinya disebut inverse modeling. Kemudian yang kedua, di dalam proses inversi dilakukan analisis terhadap data lapangan dengan cara melakukan kurva fitting atau pencocokan kurva antara model matematika dan data lapangan. Tujuannya untuk mengestimasi parameter fisis batuan yang tidak diketahui sebelumnya. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan geometri anomali body, disusun volume di bawah permukaan yang bertetangga menjadi sebuah grid 3 dimensi. Body anomali yang akan bertanggung jawab terhadap anomali gravitasi hasil pengamatan yang akan ditentukan sebagai suatu susunan atau pertumbuhan sel prisma dengan kontras densitas yang telah ditentukan. Yang keempat, program mencoba untuk menentukan body anomali dengan proses ekspansi. Yang kelima, pertumbuhan body anomali disusun dan diisi ditambah kontras densitas. Kemudian sel baru dicari di antara benar-benar tidak dipenuhi sel, dintannya benar-benar tidak terpenuhi sel, di mana sel tersebut harus diisi dengan kontras densitas yang ditentukan sebagai perluasan baru dari body anomali. Kemudian untuk yang keenam, ketika body anomali mencapai ukuran real, faktor skala model anomali sesuai dengan anomali pengamatan dan sangat dekat dengan 1, dan kemudian algoritma berhenti. Apabila anomali pengamatan itu sudah 1, maka proses algoritma harus diberhentikan atau telah berhenti dengan sendirinya. Untuk yang ketujuh, beberapa model yang mungkin atau setiap kontras densitas yang ditentukan dieksplorasi untuk memilih sel pertama atau dengan kontras positif atau negatif yang ditentukan, sehingga efek gravitasi yang sesuai pada stasiun merupakan tempat yang paling cocok dengan faktor skala F lebih dari 1 sesuai untuk anomali pengamatan. Kemudian elemen kedua dicari sekali lagi dengan cara eksplorasi, sehingga model yang disusun oleh elemen kedua cocok dengan faktor skala F2 F1 lebih dari F2 lebih dari 1 dari anomali yang diamati. Sel baru dicari untuk kemudian diisi dengan demikian memproses model. Kita sendiri mencoba untuk secara simulat menyesuaikan tren regional yang sederhana, linear misalnya, dengan koefisien yang tidak diketahui. Seperti ini persamaannya untuk setiap langkah. Kemudian dilakukan tes setiap persamaan atau variabelnya. Sel bebas dan setiap kontras densitas yang mungkin berturut-turut mengandung residual yang secara umum untuk secara berurutan untuk stasiun gravitasi. Yang ke-10 ada K model yang dibentuk oleh K1 diisi sel sebelumnya dan sel JTH diuji dengan salah satu kemungkinan kontras densitas. Yang ke-11, nilai yang tidak diketahui untuk faktor skala dan tren linear ditentukan dengan suatu penyesuaian kuadrat yang sesuai dengan anomali model untuk data gravitasi yang diamati. Untuk langkah ke-12, memperhitungkan pilihan positif dan negatif dan kecenderungan yang tidak diketahui dengan minimal residual Fj tidak cukup untuk menentukan kesesuaian sel dan kontras densitas untuk langkah K ini. Untuk yang ke-13, pengujian program dilakukan dengan menggunakan dua model dengan spesifikasi tertentu yang dibuat melalui proses forward. Setelah dilakukan pemasukan persamaan, dilakukan pengujian pemrograman. Selanjutnya, pemodelan data sinetik ini menggunakan data yang terdapat pada program inversi. Pada data sinetik ini diberikan dua body anomali yang terkubur terbentuk huruf L dengan kontras densitas sebesar 400 kilo. Kemudian program param termasuk dari subprogram inversi grafit 3 dimensi tadi menyarankan nilai sigma sama dengan 0,240. Nilai-nilai tersebut sudah ditentukan dari program sebelumnya. Terus untuk mendapatkan volume yang lebih terbatas dan mengadopsi parameter yang sesuai diterapkan proses tersebut. Selanjutnya untuk inversi mulai dari model-model resolusi rendah yang memungkinkan untuk reproduksi dengan cepat dari nilai-nilai yang cocok untuk lambda. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil pemberian yang lebih jelas digunakan GeoSiler untuk menampilkan hasil inversi tersebut. GeoSiler tersebut sudah terdapat dalam
software yang telah di-download sebelumnya. Kemudian pemodelan dengan data real ini menggunakan data gravitasi di daerah kondisi geothermal atau di daerah X. Untuk instrumennya yaitu program inversi gravitasi 3 dimensi. Pada program inversi gravitasi 3 dimensi ini digunakan bahasa pemrograman Fortran 77. Program ini terdiri dari 3 subprogram yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Program terdiri dari param, growth, dan section menurut Kamako pada tahun 2002. Dengan pengembangan yang dilakukan, diharapkan 3 program tersebut dapat digabungkan menjadi satu program inversi data gravitasi 3 dimensi dan dihasilkan tampilan yang lebih baik. Ada pembuatan stasiun kinetik untuk pemodelan forward. Program yang menyusun program inversi gravitasi 3 dimensi ini yaitu pertama param, growth, dan section. Untuk reliability instrument, untuk param sendiri merupakan suatu program peneruan untuk pilihan parameter. Kemudian untuk GROW merupakan program utama untuk inversi gravitasi, dan section merupakan suatu program sederhana untuk visualisasi hasil. Pada program section dapat juga ditampilkan topografi, anomali, hasil pengukuran dan perhitungan beserta errornya, dan gravitasi regional dari daerah penelitian. Yang ke-8 ada analisis dan interpretasi data. Terdapat langkah-langkah penginterpretasi, terdapat metode dalam menganalisis data dan cara menginterpretasi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama mengumpulkan data-data geologi, yang kedua mengolah, dan yang ketiga membandingkan. Yang kedua, metode dalam menganalisis datanya adalah metode analisis data kualitatif. Yang ketiga, cara menginterpretasinya yaitu dengan menggabungkan data geologi dan pendukung lainnya. Dalam hal ini adalah data MT, data sumber bor, sampel batuan, dan data metode geofisika lainnya sebagai korelasi. Dari model konseptual, sistem geothermal ini akan terlihat zona yang merupakan sumber panas, reservoir maupun batuan pendunung atau chalk rock, dan zona yang terfiltrasi. Untuk penulisan laporan ini sesuai format skripsi Universitas Indonesia. Yang pertama ada pendahuluan, ada format tugas dengan format tugas akhirnya yaitu bagian awal, halaman sampul, halaman judul, pernyataan orisinalitas, halaman pengesahan, kata pengantar, halaman pernyataan, abstrak, daftar isi, daftar tabel, bagian isi, bagian akhir yang terdiri dari daftar referensi dan lampiran. Kemudian untuk penulisannya sesuai kertas, pengetikan, penomoran halaman, angka rombongan kecil, angka latin, halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan orisinalitas, halaman pengesahan, kata pengantar, halaman pernyataan persetujuan publikasi, abstrak, daftar isi, daftar tabel, isi tugas akhir, tabel dan gambar, persamaan matematika, angka, daftar referensi, lampiran. Untuk daftar referensi dan daftar lampiran, terdapat lampiran 1 itu contoh halaman sampul, lampiran 2 contoh halaman judul, dan lainnya. Untuk publikasi penelitian ini yaitu demi mengembangkan ilmu pengetahuan, di mana menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia hak bebas royalti non-eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul Pemodelan Inversi Data Gravitasi 3 Dimensi untuk mengkonstruksi struktur geologi di daerah geothermal beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan hak bebas royalti non-eksklusif, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data atau database, merawat dan mempublikasikan tugas akhir selama mencantumkan nama sebagai penulis atau pencipta dan memiliki hak cipta. Kemudian yang B, rencana analisis data. Yang pertama ada pengambilan data menggunakan data sekunder. Untuk pengolahan data sama seperti langkah-langkah sebelumnya, terdapat 18 langkah dalam pengambilan ini. Kemudian yang ketiga ada studi validasi. Berdasarkan data gravitasi dan data pendukung lainnya seperti data geologi, data geokimia, dan data MT dapat dibuat model konseptual geothermal daerah penelitian seperti pada gambar di samping. Jadi ini adalah gambar gravitasi dan data pendukung lainnya yang telah disatukan.
Yang keempat ada analisis data lingkungan, analisis non-statik, di mana warna hijau tua ini adalah penjelasan gambar sebelumnya. Gambar ini, warna hijau tua mempresentasikan batuan di atas lapisan clay yang tidak terliterasi, terdapat pada kedalaman kurang dari 500 meter di bawah permukaan tanah. Terdapat juga intrusi batuan digambarkan dengan warna merah, terdapat pada kedalaman 2000 sampai 3000 meter di bawah permukaan tanah. Kemungkinan pada titik tersebut terdapat reservoir geothermal. Hal ini didukung adanya manifestasi permukaan seperti mata air panas dan sulfatara di sekitar daerah tersebut. Dan warna hijau mempresentasikan daerah sekitar intrusi, terdapat pada kedalaman berkisar antara 1500 sampai 3000 meter di bawah permukaan tanah. Untuk zona upflow dari sistem geothermal ini berada di atas dari ditemukannya batuan intrusi, dijadikan dengan adanya manifestasi permukaan, yaitu berupa mata air panas dengan suhu 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius pada bagian selatan dari daerah X. Sedangkan manifestasi permukaan berupa sulfatara dan air panas dengan penampakan lumpur dan yang mendidih ditemukan di desa GI yang terletak lebih kurang 1 km ke arah timur dari PDS. Sedangkan untuk zona outflow berada di sebelah barat di daerah X dengan jarak 15 km, dicirikan dengan ditemukannya mata air panas dengan suhu 30 derajat Celcius di daerah U. Ini adalah gambar penjelasan sebelumnya. Untuk yang warna merah ini adalah intrusi batuan. Data ini memiliki elevasi min 2000 sampai 1500 meter. Kemudian interpretasi sama seperti sebelumnya, di mana terdapat langkah-langkah menginterpretasi, metode dalam menganalisis data, dan cara menginterpretasinya. Untuk langkahnya, mengumpulkan data geologi, mengolah dan membandingkan. Yang kedua, metode dalam menganalisis data yaitu menggunakan metode analisis data kualitatif. Yang ketiga, cara menginterpretasinya dengan menggabungkan data geologi dan pendukung lainnya. Dalam hal ini data tersebut data MT, data sumur bor, sampel batuan, dan data metode geofisika lainnya sebagai korelasi. Dari model konseptual sistem geothermal ini akan terlihat zona yang merupakan sumber panas, reservoir maupun batuan pendukung, dan zona yang terliterasi. Untuk pembahasannya, yang pertama ada data geologi. Untuk data geologi ini merupakan lokasi penelitian proyek geothermal daerah X dengan luas sebesar 38,245 hektar. Kemudian yang kedua, adanya fisiografi daerah penelitian, di mana lapangan daerah X merupakan bagian dari rangkaian pegunungan vulkanik tua berarah barat laut sampai tenggara, dimulai dari Gunung A di bagian barat dan Gunung B di bagian timur. Daerah ini pada umumnya berupa pegunungan tinggi dengan elevasi 400 meter hingga 2500 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga ada geomorfologis. Secara morfologis, daerah X tersusun oleh 4 satuan morfologis, yaitu satuan morfologis perbukitan tinggi, satuan morfologis perbukitan sedang, satuan morfologis perbukitan rendah, dan yang keempat satuan morfologis dataran bergelombang. Untuk yang keempat adalah daerah X adalah vulkanostratigrafi, di mana daerah X gunung W tersusun oleh 3 satuan formasi gunung api, yaitu satuan vulkanik X sampai B, satuan vulkanik LN, dan satuan vulkanik W sampai LS. Ini merupakan tabel produk satuan X sampai B, produk satuan LN, produk satuan W sampai LS, dan umur. Untuk struktur geologi, daerah Gunung W dalam rangka regional terletak di sekitar cekungan sedimen tersier di sebelah utara dari pegunungan selatan Jawa. Gambaran struktur kelurusan berarah utara barat laut, selatan tenggara, dan utara timur laut, tenggara dan timur laut barat daya. Ini merupakan struktur geologi daerah penelitian. Selanjutnya yang keenam adalah geokimia daerah penelitian. Yang
atas merupakan tipe komposisi kimia lapangan prospek daerah penelitian, yang bawah merupakan lapangan prospek daerah geometrinya, sama seperti sebelumnya menggunakan tabel W. Yang ketujuh ada data MT daerah penelitian. Ini merupakan data MT penelitian. Yang sebelah kiri merupakan titik pengukuran MT, sedangkan yang sebelah kanan adalah pemodelan 3 dimensi data MT. Yang sudah berwarna ini telah diolah menjadi 3 dimensi. Dari hasil pengukuran dengan menggunakan metode, setelah dimodelkan, nampak pada daerah penelitian tersebut terdapat suatu sistem geotermal. Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya, pada daerah potensi geotermal umumnya akan ditemukan suatu sistem geotermal yang terdiri dari sumber panas, reservoir geotermal, batuan penudung, fluida yang membawa panas ke permukaan. Masing-masing bagian dari sistem geotermal tersebut mempunyai nilai resistivitas yang berbeda. Pada bagian atas dari caprok umumnya merupakan batuan yang belum terrealisasi dan terbangun oleh panas dari bawah sehingga memiliki nilai resistivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan caprok. Pada bagian caprok biasanya dicirikan dengan nilai resistivitas yang rendah. Hal ini disebabkan batuan pada resistivitas tersebut mengalami alterasi karena mendapat pengaruh panas dari reservoir dan heat source sehingga dihasilkan lapisan clay. Kemudian yang ke-8 adalah model gravitasi 3 dimensi. Di sini terdapat peta topografi daerah penelitian yang berdominan berwarna biru dengan nilai 400 sampai 600 meter. Yang sebelah kanan untuk gambar 5.10 merupakan peta anomali Bogor daerah penelitian. Selanjutnya yang gambar 5.11 merupakan anomali regional order 2. 5.12 anomali regional hasil pengukuran lapangan, dan yang 5.13 merupakan anomali residual order 2. Kemudian untuk model konseptual geotermal daerah penelitian berdasarkan data gravitasi dan data pendukung lainnya sama seperti data geologi, data geokimia, dan data MT, dapat dibuat model konseptual geotermal daerah penelitian seperti gambar 5.16. Ini adalah gambar 5.16 di mana warna hijau tua mempresentasikan batuan di atas lapisan clay yang tidak teralterasi, terdapat pada kedalaman kurang dari 500 meter di bawah permukaan tanah. Terdapat juga intrusi batuan digambarkan dengan warna merah, terdapat pada kedalaman 2000 sampai 3000 meter di bawah permukaan tanah, yang kemungkinan pada titik tersebut terdapat reservoir geotermal. Hal ini didukung adanya manifestasi permukaan seperti mata air panas dan sulfatara di sekitar daerah tersebut, dan warna hijau mempresentasikan di sekitar intrusi. Terdapat pada kedalaman berkisar antara 1500 sampai 3000 meter di bawah permukaan tanah. Untuk zona upflow dari setiap geotermal ini berada di atas dari ditemukannya batuan intrusi. Dijadikan dengan adanya manifestasi permukaan, itu berupa mata air panas dengan suhu 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius pada bagian selatan dari daerah X. Sedangkan manifestasi permukaan berupa sulfatara dan air panas. Sama seperti sebelumnya, ini merupakan model konseptual geotermal di daerah penelitian. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari studi ini adalah pengembangan program yang dilakukan, yaitu pada program ini dapat dilakukan pembuatan data sinetik melalui pemodelan forward. Yang kedua, pengujian program dengan model sederhana juga berhasil dilakukan dengan melihat kecocokan model hasil inversi dengan benda sederhana yang dijadikan sebagai model. Kemudian pengaplikasian program ini pada data gravitasi sinetik dan real dapat dilakukan, tetapi penggunaannya masih terbatas pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak terlalu kompleks. Pengaplikasian program pada data real daerah geotermal dengan tambahan data pendukung menghasilkan suatu model konseptual. Zona upflow dari sistem geotermal ini berada di atas zona reservoir dengan jarak sekitar 2-3 km ke arah selatan daerah X. Sedangkan zona
outflow berada di sebelah barat dari daerah X dengan jarak 15 km. Zona reservoir di mana terdapat intrusi batuan dari sistem geotermal terdapat pada kedalaman berkisar antara 2.000 sampai 3.000 meter di bawah permukaan tanah. Untuk sarannya, yang pertama, modifikasi yang dilakukan masih terbatas pada penggabungan dan merubah tampilan program. Yang kedua, modifikasi akan lebih baik bila dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang lebih user-friendly, seperti MATLAB atau Visual Basic, sehingga masih bisa dihasilkan tampilan program yang lebih baik. Untuk pengaplikasian pada data real, sebaiknya digunakan pada daerah dengan kondisi geologi yang sederhana dan tidak terlalu kompleks. Ini adalah referensi atau daftar acuan yang digunakan dalam penelitian ini. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.